sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia, hari yang ke-97. Sebelum kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas kemuliaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kami beroleh kesempatan yang indah untuk berada lagi pada hari yang ke-97. Kami akan menyampaikan permohonan doa kami kepadamu, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita hari ini, I will go to my classmates. Saya akan pergi kepada teman-teman kelas saya. Ayat inti kita Roma pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudaraku di dalam Tuhan, Injil adalah good news, kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya, kata Rasul Paulus. Siapa saja orang-orang percaya itu yang rindu diselamatkan oleh Tuhan? Mereka adalah keluarga kita, mereka adalah tetangga kita, mereka adalah sahabat-sahabat kita, mereka adalah rekan kerja kita, mereka adalah teman-teman kelas kita, bahkan orang-orang di kota di mana kita tinggal, dan juga di seluruh dunia kita ini. Bukankah ini merupakan misi Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 47, di sana dikatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung dunia terdekat kita. Telah kita pelajari beberapa hari ini. Saat ini kita akan melihat siapa teman-teman sekelas kita yang perlu kita sampaikan Injil itu, supaya mereka juga boleh diselamatkan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Teman-teman sekelas kita adalah teman-teman sebaya kita. Menurut John Westencroft mengatakan, orang dengan tingkat usia dan pola pikir yang relatif sama. Teman sebaya itu merupakan kelompok sosial yang didefinisikan sebagai orang dengan kesamaan usia dan tingkat kedewasaan. Dalam Wetzel dan Asser, para ahli perkembangan membedakan ada 5 status teman sebaya menjadi 5 tipe. Yang pertama, anak-anak populer atau yang disebutkan dengan popular children. Siapa mereka ini? Anak-anak ini biasanya didominasikan sebagai teman terbaik dan jarang tidak disukai teman sebaya mereka. Tipe yang kedua, yang disebutkan dengan anak-anak biasa atau average children. Mereka ini adalah jumlah yang rata-rata, baik nominasi secara positif maupun secara negatif dari teman-teman sebaya mereka. Yang ketiga dan yang keempat hampir sama, yaitu anak-anak yang terabaikan atau neglected children, dan juga anak-anak yang ditolak atau neglected children. Mereka ini adalah jarang dinominasikan sebagai sahabat dan secara aktif tidak disukai oleh teman sebaya. Dan yang kelima, anak-anak kontroversial atau controversial children. Siapa anak-anak ini? Mereka sering dicalonkan baik sebagai sahabat yang terbaik maupun
yang tidak disukai. Setelah kita tahu tipe teman-teman sebaya kita, menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka? Bagaimana kita dapat menyelamatkan mereka? Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya tidak fasih untuk berbicara, saya tidak tahu untuk berkhotbah. Bagaimana mungkin saya menyampaikan Injil kepada teman-teman sekelas saya? Tetapi Ellen G. White dalam buku Messages to Young People halaman 36 di sana dikatakan, bawalah agamamu dalam kehidupanmu di sekolah. Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Saudaraku di dalam Tuhan, anak-anakku, para remaja dan pemuda, apakah teman kelas Anda tahu bahwa Anda adalah seorang Kristen? Bahwa Anda adalah seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Atau mungkin Anda sudah lama lulus? Apakah Anda masih memiliki koneksi atau hubungan persahabatan dengan mantan teman kelas Anda? Tuhan memanggil Anda. Apakah Anda sebagai seorang pelajar di lingkungan Kristen ataupun di sekolah-sekolah umum untuk menjadi terang bagi teman sekelas Anda? Apakah Anda masih berhubungan dengan mereka melalui telepon, secara online, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, atau secara langsung? Bersinarlah dengan terang Yesus. Jika Anda sebagai orang tua, Anda dipanggil untuk membantu anak Anda dalam perlihatkan pada mereka bagaimana mengasihi Yesus dan bagaimana mengabarkan Injil. Maukah Anda memilih pada hari ini untuk menjadi seorang misionaris bagi orang-orang yang ada di kampus ataupun di sekolah Anda? Anda boleh menjadi seorang duta besar Yesus untuk mantan teman kelas Anda, untuk teman kelas Anda saat ini, bahkan teman kelas Anda di masa yang akan datang. Kita berdoa kepada Bapa yang di surga, kiranya Dia boleh menolong kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Saudaraku di dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di atas kemuliaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan saat ini, karena kami beroleh kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kami pada saat ini. Bapa, sebelum kami menyampaikan permohonan doa kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan biarkan dosa-dosa kami ini menghalangi Engkau untuk tidak mendengarkan permohonan-permohonan doa kami saat ini. Bapa yang penuh kasih di surga, saat ini kami mendoakan kiranya kami sebagai seorang siswa ataupun sebagai seorang teman kelas ataupun sebagai seorang guru, tolonglah kami semua supaya kami boleh menjadi terang, boleh bersinar di sekolah di mana kami berada, supaya Tuhan juga boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu, kami ini adalah umat-umat-Mu. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk pelayanan kampus ministry di sekolah-sekolah sekuler. Tolonglah kami semua sebagai seorang dosen ataupun sebagai seorang mahasiswa Advent, supaya kami boleh menjadi terang di kampus di mana kami berada, dan kami boleh menjadi mercusuar untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mempersiapkan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami juga untuk diselamatkan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk para ibu-ibu yang sementara hamil saat ini di seluruh dunia, yang sebentar lagi akan melahirkan.
Kiranya anak yang nantinya akan dilahirkan boleh sehat dan ibu juga boleh sehat, sehingga anak itu boleh bertumbuh dan mereka boleh terhindar dari COVID-19 dan berbagai penyakit yang mudah menimpa mereka, sehingga benar-benar anak-anak ini boleh menjadi Allah Tuhan di masa yang akan datang. Bapa di surga, kami mendoakan untuk para pemerintah kami yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kiranya akal budi kebijaksanaan dari surga Tuhan karuniakan bagi mereka, supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan vaksin, untuk mendapatkan obat, supaya virus COVID-19 boleh segera berakhir. Supaya benar-benar kami boleh hidup tenang, tidak merasa cemas dan takut lagi karena virus yang terus merebak saat ini. Kami percaya para pemerintah itu adalah wakil Allah. Tuhan dapat menggunakan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia ini. Kami juga mendoakan untuk pimpinan organisasi Gereja Masih Tuhan hari ke-7 dari General Conference, Divisi, Uni, daerah-daerah sampai di Jemaat-Jemaat, supaya kami semua boleh bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini dalam berbagai cara yang dapat kami lakukan. Karena kerinduan kami, Tuhan segera datang dan kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah program 100 hari berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.